Halo teman-teman, aku Jelata Silvana Tairas dari Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kalau teman-teman follow Instagram aku, kemarin aku udah ngomongin sedikit tentang anak dengan keterbakatan, dimana aku tanya sama kedua orang tua dan kakakku, apa sih pandangan mereka tentang anak dengan keterbakatan atau siapa anak dengan keterbakatan itu. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, aku akan kupas tuntas tentang anak dengan keterbakatan. Nah, siapa sih anak dengan keterbakatan itu? Menurut aku, anak berbakat dan bertalenta berarti anak-anak dan orang muda yang memberi bukti kapabilitas hasil kerja yang tinggi dalam bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, atau kapasitas kepemimpinan atau dalam bidang akademis tertentu, serta yang membutuhkan layanan atau aktivitas yang biasanya tidak disediakan oleh sekolah untuk bisa mengembangkan secara penuh kapabilitas tersebut. Anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh ahli atau profesional bahwa ia memiliki kemampuan yang menonjol dan prestasi yang tinggi, serta membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus yang terdiferensiasi agar dapat merealisasikan kemampuannya. Menurut Renzulli, seorang ahli psikologi pendidikan dari Virginia, Amerika Serikat mengatakan, keterbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan umum di atas rata-rata atau memiliki IQ yang tinggi, yang kedua memiliki kreativitas yang tinggi, dan yang terakhir memiliki kelekatan terhadap tugas yang tinggi. Nah, untuk memiliki IQ yang tinggi ini bisa diukur dengan menggunakan tes intelijensi, prestasi, kemampuan mental primer, dan berpikir kreatif. Sedangkan untuk kreativitas yang tinggi adalah kemampuan untuk melihat atau menciptakan hubungan-hubungan atau kombinasi-kombinasi yang baru. Kelekatan terhadap tugas yang tinggi artinya meningkatkan diri terhadap tugas-tugas yang dimiliki atau yang didapat, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas yang sudah diberikan. Nah, jadi itu merupakan pengertian singkat tentang siapa sih anak dengan keterbakatan itu. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengetahui bagaimana karakteristik anak dengan keterbakatan. Karakteristik anak berbakat. Jika dilihat secara intelektual akademik, anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan kemampuan eskalasi berpikir yang tinggi atau kritis, memiliki analisis evaluatif, integratif, dan original secara pemikiran, perfeksionis, berorientasi pada pemecahan masalah, memiliki cara lain dalam mengelola dan memahami informasi, luas dalam berpikir, cepat dalam belajar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai pengalaman baru yang menantang, konsisten terhadap tujuan dan sejenisnya. Jika dilihat secara sosial, anak berbakat sering dicirikan dengan memiliki kesadaran sosial yang mendalam, sensitif terhadap problem orang lain, bertanggung jawab, mudah beradaptasi dan diajak berkomunikasi, suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, pandai memimpin, dan lain sebagainya. Lalu secara emosional, anak berbakat dicirikan dengan stabilitas emosi yang matang, tidak mudah terpengaruh dan terguncang oleh pengaruh dari orang lain, konsisten, suka humor, dan lain sebagainya. Lalu secara fisik, anak berbakat ini dicirikan lebih sehat atau lebih baik dibanding anak pada umumnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keterbakatan. Faktor yang mempengaruhi keterbakatan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Di faktor internal sendiri dibagi menjadi 2, ada faktor genetik dan biologis. Sedangkan di faktor eksternal dibagi menjadi 3, ada faktor eksternal diri, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki permasalahan masing-masing tanpa terkecuali dengan anak berbakat. Nah, menurut Connie R. Samiawan tahun 1997, anak berbakat mengalami 5 permasalahan, yaitu ada labeling, masalah grading, masalah diskontinuitas, underachievement, dan konsep diri. Memberikan label pada anak berbakat akan menimbulkan harapan terlalu besar terhadap anak dan dapat menjadikan beban bagi anak, bahkan anak bisa menjadi frustasi. Selain itu, anak yang memperoleh label tertentu biasanya dikaitkan dengan label yang diperoleh dalam sifat dan perilaku anak. Seandainya anak mengalami kesukaran belajar, kendati pun berbakat, maka label itu terkait dengan kesukaran belajar. Selanjutnya adalah masalah grading.
Grading sudah menjadi sistem yang diintegrasikan dalam sistem persekolahan dan merupakan lambang tentang keberhasilan dan kemajuan belajar anak-anak. Bagi anak-anak berbakat, penilaian bentuk angka turut berbicara. Artinya, mereka sangat sensitif karena angka menjadi kepedulian yang besar, kadang-kadang terlalu berlebihan. Lalu yang ketiga adalah masalah diskontinuitas. Masalah diskontinuitas merupakan masalah-masalah umum lainnya yang biasa terjadi pada anak, yaitu anak berbakat dengan prestasi rendah, anak berbakat dengan motivasi rendah, masalah terhadap lingkungan baik dalam individu, masyarakat, dan keluarga. Lalu ada underachievement, merupakan masalah yang paling mencolok dari berbagai masalah yang terhadapi anak berbakat. Keterbakatan tidak selalu menjamin sukses pendidikan atau produktivitas dan kreativitas. Anak-anak berintelijensi tinggi cenderung defensif jika menghadapi resiko dan tekanan, sehingga prestasinya menjadi rendah. Dan yang terakhir ada konsep diri. Konsep diri adalah kekuatan dari struktur kognitif yang merupakan interpretasi dan persepsi terhadap kejadian yang melibatkan individu. Masalah anak berbakat mengenai konsep diri adalah sikap anak berbakat terhadap keterbakatan itu sendiri. Anak-anak berbakat memiliki sikap ambivalen. Hasil penelitian Colangelo dan Kelly menemukan bahwa anak berbakat mempersepsikan dirinya secara positif, namun menganggap lingkungan atau teman dan guru memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Baik, kita sudah mendengarkan anak dengan keterbakatan. Semoga dengan penjelasan tersebut teman-teman dapat mengerti dan mengenali anak dengan keterbakatan. Nah, kalau teman-teman suka, teman-teman boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan ya.